balance of trade itu neraca neraca perdagangan atau neraca dagang ya, yang mencatat selisih ekspor dan impor. Sementara kalau balance of payment itu neraca pembayaran, di mana neraca perdagangan atau balance of trade merupakan bagian dari BOP. Ya. Dan di balance of payment juga dicatat selain transaksi barang dan jasa, juga tercatat arus uang ya, arus uang yang masuk dan keluar dari satu negara. Oke, itu sekedar mengingatkan kembali apa itu BOP. Oke, jadi di sini di balance of payment dicatatkan arus uang masuk ya, apa dari waktu ke waktu. Di dalamnya ada disebut dengan current account atau neraca berjalan ya, current account, neraca berjalan, dan juga di situ ada balance of capital atau neraca modal ya, yang tandanya tanda antara current account neraca berjalan dengan balance of capital neraca modal itu berbalik ya, apa tandanya. Kalau current account-nya positif, maka balance of capital-nya itu negatif dan sebaliknya. Nah, di sini perubahan dari money supply karena kemarin kita sudah eh, membahas juga tentang money supply, ya, supply uang dan interest rate ya. Sekarang kita lihat apa dampaknya perubahan dari penawaran uang dan suku bunga terhadap arus modal, arus capital. Ini si apa financial flow atau capital flow itu juga akan kemudian merubah exchange rate. Ya, jadi ada kaitannya. Satu, apa tahapannya itu si money supply dan interest rate mempengaruhi capital flow, lalu kemudian si capital flow mempengaruhi exchange rate. Oke, kita mulai dari kalau kita set ya capital atau financial flow-nya itu zero, artinya tidak ada bisa bisa tidak ada arus keluar masuk ataupun jumlah uang yang masuk dan keluar itu sama ya. Nih permintaan dan penawaran dari forex di di satu negara itu menentukan ini ya, menentukan si capital flow. Jadi kalau kalau apa capital flow-nya itu zero, maka bisa kita asumsikan bahwa eh, jumlah atau nilai ekspor dan impornya itu sama persis. Oke, nah kalau tadi ya, kalau si capital flow-nya itu nol, kemudian ekspor impornya juga kemudian nol, maka current account-nya ya neraca berjalannya itu akan balance ya, eh, imbang, gitu, ya, imbang pada tingkat keseimbangan exchange rate. Nih, ekspor sama dengan import. Ya, jadi tidak ada akan ada perubahan di exchange rate jika ekspornya sama dengan import. Nah, ini digambar di equilibrium ya. Di equilibrium ini kondisi yang terjadi pada saat equilibrium ekspor dan importnya itu nilainya sama persis di sini ya. Ini panel A, foreign exchange market without capital flow. Tidak ada uang keluar masuk. Nah, sekarang apa yang terjadi jika eh, terjadi capital flow antar negara, capital flow atau financial flow. Misalkan diasumsikan interest rate di US itu meningkat, kalau meningkat maka yang terjadi adalah capital flow-nya akan mengarah ke US, ada uang masuk ke US. Ya, karena apa? Ada daya tarik untuk bagi orang-orang untuk menginvestasikan di US karena interest rate-nya lebih menarik, ya lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Ini negara yang counterpart-nya itu Inggris ya, pound sterling. Nah, supply pound sterling akan naik dan dolar terapresiasi. Ya, supply pound sterling akan meningkat dan dolarnya terapresiasi, tapi pound sterlingnya
depresiasi. Pound sterling lari ke ditukarkan dengan dolar gitu ya. Dolarnya terapresiasi, pound sterlingnya terdepresiasi. Maka kemudian membentuk ekvilibrium baru ya karena ada capital flow tadi, capital inflow ke US, terjadi inflow. Ini juga berarti current account-nya neraca berjalannya akan defisit ya, current account-nya akan defisit yang masuk lebih banyak dibandingkan dengan yang keluar. Eh, Nah, kemudian ini keseimbangan barunya ya dolar terhadap pound sterling akan berubah. Total import barang dan jasa ditunjukkan oleh dinotasikan dengan D dan S1. Total ekspornya ditunjukkan di dolar pound sterling 1 dan S notasinya. Nah, seperti ini. Nah, tadinya sebelum ada kenaikan interest rate di Amerika terjadi di equilibrium di sini ya sebelum interest rate di US itu meningkat. Lalu karena ada kenaikan interest rate maka ada capital inflow ke US, supply pound sterlingnya naik membentuk supply baru ya. Ini ada capital flow. Nah, kita lihat pengaruhnya ke si exchange rate. Exchange rate-nya menjadi eh, terapresiasi ya, dolarnya terapresiasi, pound sterlingnya terdepresiasi. Begitu. Apresiasi dari exchange rate menyebabkan total ekspornya turun. Ingat ya, US-nya si dolar dolar US-nya itu terapresiasi sehingga harga barang US di luar negeri menjadi mahal, mengakibatkan ekspornya turun, berkurang. Ya. Nah, pada exchange rate baru ini, import barang tentu saja akan lebih besar. Kan dolarnya menguat, maka akan lebih murah bagi orang-orang di US untuk mengimpor dibandingkan dengan barang US di mata pembeli dari luar negeri. Importnya meningkat, ekspornya menurun. Ini mengakibatkan current account atau trade balance-nya defisit. Ya, defisit. Secara secara umum balance of payment-nya balance ini jadi kan tadi yang defisit itu adalah si current account ya current account. Current account-nya bisa defisit tapi balance of payment itu ingat harus selalu pada kondisi balance ya harus pada kondisi balance. Nah, untuk membalancekannya itu maka defisit di current account harus dikompensasi dengan ini dengan capital flow yang surplus ya. Jadi yang satu defisit sekarang current account-nya defisit yang tadinya apa? Tadinya nol ya sebelum ada kenaikan interest rate di Amerika. Lalu capital flow-nya surplus. Tadinya gimana? Tadinya kan nol ya. Sama-sama nol. Sama-sama nol. Sekarang current account defisit tapi capital flow-nya surplus. Sehingga BOP-nya, neraca pembayarannya tetap balance. Oke, interest rate di real terms-nya relatively high ya, secara relatif high. Karena yang dipakai tadi kan interest rate nominal gitu ya. Nah, high interest rate ini akan me, attract gitu, me- menarik bagi orang asing untuk menghasilkan capital account yang surplus, ya, menghasilkan capital account yang surplus gitu. Nah, surplus ini menyebabkan apresiasi si mata uang, si dolarnya tadi, mengakibatkan current account-nya defisit. Jadi di sini menariknya satu sisi di capital account yang diharapkan itu surplus, tapi karena si dolarnya itu terapresiasi justru mengakibatkan current account yang defisit. Oke, sekarang eh,
kita kaitkan dengan kebijakan moneternya, ya, kebijakan ekonominya. eh, Efek tidak langsung dari kebijakan moneter yang contractionary, kontraktif, ya, kebijakan moneter yang kontraktif. Kontraktif tujuannya untuk supaya apa? Pertumbuhan ekonomi meningkat, ya. Siapa yang melakukan kebijakan moneter? Tentu central bank, ya, bank sentral. Si bank sentral menggunakan kebijakan contractionary monetary policy untuk melawan inflasi. Ini kan ketika pertumbuhan ekonominya terlalu tinggi gitu, aktivitas ekonomi terlalu tinggi mengakibatkan inflasi juga biasanya mengikuti inflasi yang tinggi. Nah, untuk mengatasi inflasi yang tinggi ini, maka dilakukanlah kebijakan moneter yang kontraktif dengan cara yang pada akhirnya nanti akan mengurangi atau menurunkan pengeluaran, ya, spending. Ini menyebabkan interest rate-nya lebih tinggi, ya, interest rate lebih tinggi. Kebijakan apapun, ya, kebijakan moneter apapun yang kontraktif, dengan 4 instrumen yang kemarin kita bahas. Nah, kenaikan interest rate ini, ya, interest rate yang lebih tinggi ini akan menaikkan financial flow. Di slide sebelumnya tadi sudah kita lihat, financial inflow akan meningkat, ya, sehingga supply dari foreign exchange akan meningkat. Ya, supply dari foreign exchange meningkat, mata uangnya terapresiasi. Mata uang negara ini, ya, akan terapresiasi. Ekspor turun, import meningkat akibat apresiasi. Nah, penurunan ekspor ini, ya, dan kenaikan import akan sebaliknya, ya. Ini akan mendorong nih, coba, akan mengarahkan si kebijakan kontraktif ini ke GDP, GDP domestik. GDP nanti akhirnya akan turun, ya. Memang tujuannya itu. Tujuannya dari kebijakan kontraktif itu adalah menurunkan pertumbuhan ekonomi. Jadi secara nggak langsung GDP-nya akan turun. Dan seperti ini, ya. Ini forex market with and without capital financial flow. Ini yang tanpa capital flow, yang F yang dengan capital flow. Gitu. Oke, singkat saja, ya. Ini untuk hanya menyelesaikan yang kemarin belum selesai gitu. Jadi seperti itu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini summary saja, ya, summary dari yang sudah kita kemarin bahas juga, tentang financial flow, interest rate, financial flow, dan seterusnya. Kalau ada pertanyaan silakan, ya.
Gimana? Nggak ada? Oh, nggak ada. Kita teruskannya ke bab berikutnya. Em, Bab berikutnya tentang open economy, perekonomian terbuka. Nah, kita langsung dari bukunya saja ya. Slide-nya entah keselip kemana gitu. Oke, kita masuk ke open economy, perekonomian terbuka. Saya kira secara prinsip kalian udah paham lah ya dengan apa itu open economy, perekonomian terbuka. Jadi model ekonomi yang sudah memasukkan ekspor dan impor. Di sini kita akan melihat ya hubungan antar tingkat harga, kemudian nilai tukar, exchange rate, terhadap bagaimana dampaknya terhadap apa model ekonomi ya. Bentar. Oke, kita mulai dari ini ya, ini review saja agregat demand dan agregat supply. Eh, Kalian udah dapat ini di pengantar makro ya, pengantar makro dan makro juga udah dapat. Eh, Prinsipnya pembedaan antara permintaan agregat dengan permintaan biasa itu di sini ya, kalau kita lihat di apa di gambar yang di kurvanya. Kurva agregat demand itu sama bentuknya dengan demand di mikro. Hanya yang membedakan kalau di mikro itu merujuk ke satu barang saja, sedangkan kalau di agregat demand seluruh barang yang ada dalam perekonomian, seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian atau kita sebut dengan output. Lalu sumbu tegaknya ya, sumbu tegaknya kalau di mikro itu kan harga, gitu, harga barang X, gitu, harga barang bersangkutan. Di makro eh, ini price level ya, tingkat harga. Lalu apa sumbu horizontalnya yang biasanya itu kuantitas, quantity di mikro, sekarang itu GDP, ya GDP atau real GDP. Jadi itu aja bedanya. Bentuknya sama seperti di mikro, jadi bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Ya, jadi yang kalau dari gambar ini yang bisa membuat si GDP itu naik atau turun adalah tingkat harga dengan asumsi faktor-faktor lain konstan. Ya, dengan asumsi atau ceteris paribus eh, yang menggerakkan apakah si GDP itu naik atau turun adalah price level, tingkat harga. Misalnya dari A ke B, ya ke B. Kenapa GDP-nya turun? Itu karena harganya naik. Oke. Nah, tiga ini ya, tiga penyebab atau tiga penjelasan kenapa dia berlereng negatif. Ya, kenapa dia berlereng negatif? Ada tiga efek di situ. Ada tiga efek. eh, yang pertama disebut dengan wealth effect, kedua interest rate effect, yang ketiga international substitution effect. Ya, ini tiga efek yang membentuk ya kenapa si lereng atau kemiringan dari si kurva permintaan agregat itu belereng negatif karena tiga efek ini. Yang pertama wealth effect ya, wealth effect. Kenaikan tingkat harga akan menurunkan nilai dari financial asset ya. Jadi tingkat harga naik, ya tingkat harga naik, maka financial asset itu akan apa? Akan turun ya, akan turun. Ini akan mendorong orang-orang untuk menurunkan konsumsinya. Jadi financial assetnya turun, kemudian konsumsi atas barang dan jasanya juga turun. Gitu. Jika terjadi kenaikan harga, itu efek yang pertama.
Lalu efek yang kedua, interest rate effect. Jika interest rate-nya itu naik, ya, interest rate naik, maka apa namanya, investasi akan turun, ya. Interest rate naik, investasi akan turun, jadi kegiatan ekonomi akan turun. Dan juga berkaitan sama yang sebelumnya, spending dari konsumen juga akan turun. Oke, jadi itu yang jadi permintaan secara keseluruhan akan turun. Dan sebaliknya kalau interest rate-nya itu turun. Yang tadi wealth effect yang disebabkan oleh oleh tingkat harga, kemudian interest rate effect itu yang disebabkan oleh interest rate, ya. Interest rate kan berkaitan juga dengan si tingkat harga. Lalu yang ketiga adalah international substitution effect, efek substitusi internasional. Oke, nah ketika tingkat harga itu naik, maka barang-barang yang diproduksi di dalam negeri itu secara relatif akan naik, ya, akan naik. Secara relatif akan naik dibandingkan dengan produk serupa, produk substitusinya di luar negeri. Ya, apa em, orang-orang di negara ini akan cenderung untuk membeli barang substitusi dari luar negeri, ya, sehingga GDP-nya pun akan turun. Ya, permintaan atas barang-barang produksi dalam negeri akan menurun karena masyarakat akan cenderung mencari substitusinya dari barang yang serupa yang dihasilkan dari luar negeri. Singkat cerita, akan terjadi kenaikan impor. Ya, itu tiga apa tiga tiga faktor, tiga efek yang menyebabkan kenapa dia berlarian negatif. Nah, kemudian sekarang perubahannya, ya, shifting dari si agregat demand. Shifting, kalau tadi kan tingkat harga nih yang kenapa dia bisa berpindah dari satu poin ke poin yang lain, kalau ini penyebab dari shifting si agregat demand. eh Komponen dari agregat demand di perekonomian terbuka kan ada berapa tuh? Empat, ya. C, I, G, M, X. Konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan net export, ya, net export. Jadi itu komponen dari agregat demand, mirip-mirip sama GDP, ya, mirip sama GDP. Nah, jadi si dengan dengan asumsi si harga tidak berubah, price level tidak berubah, maka perubahan dari empat komponen tadi, bisa empat, bisa lima, ya, kalau dianggap net export itu kalau kita pecah menjadi ekspor dan impor, maka lima, gitu ya, C, I, G, X, dan M, kalau mau dipecah, atau dibikin empat juga sama, bisa, ya. Eh, X sama M yang kita buat NX saja. Nah, jadi kalau begitu, ya, jika terjadi kenaikan konsumsi, ya, terjadi kenaikan konsumsi, misalnya yang diakibatkan oleh kenaikan pendapatan masyarakat, daya beli masyarakat itu meningkat, maka si aggregate demand akan shifting, akan bergeser dari posisi awal ke AD1. Dan sebaliknya, ya, jika daya beli masyarakat itu turun, pendapatan masyarakat menurun, dia akan bergeser ke kiri menjadi AD2. Itu konsumsi. Kemudian investasi, ya, kalau terjadi kenaikan investasi, dia akan bergeser ke kanan menjadi AD1. Penyebabnya bisa macam-macam. Penyebabnya bisa eh, karena interest rate turun, gitu ya. Interest rate turun, maka kegiatan investasi akan meningkat, maka si AD-nya akan bergeser ke kanan. Kemudian yang ketiga itu pengeluaran pemerintah. Jika pemerintah melakukan kebijakan ekonomi yang ekspansif, baik pakai kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal, maka agregat demand akan bergeser ke kanan. Dan sebaliknya, kalau kebijakan ekonominya itu kontraktif,
pengeluaran diturunkan, ya, government expense diturunkan, maka AD-nya akan bergeser ke AD2. Oke, itu komponen ketiga ya, G-nya. Nah, kalau ekspor impor jelas ya, ekspor impor. Kalau ekspor meningkat ya, ekspor meningkat, maka AD-nya akan bergeser ke kanan. Jadi barang-barang yang diproduksi dalam negeri tidak hanya dikonsumsi oleh dalam negeri sendiri, tapi juga oleh masyarakat luar negeri. Ya, real GDP-nya meningkat, geser ke eh, AD1. Sebaliknya, kalau 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 ekspornya itu kalau ekspornya menurun, geser ke AD1. Impor sebaliknya. Oke, jadi tadi ada 4 atau 5 komponen yang menyebabkan si AD itu bergeser ya, aggregate demand itu bergeser. Ini ada kalau disimpulkan ada beberapa faktor ya yang menyebabkan si kurva permintaan agregat itu shifting atau bergeser. Perubahan konsumsi, konsumsi akibat dari perubahan kesejahteraan konsumen, ya, pendapatan konsumen naik, lalu ekspektasi konsumen, ya mirip-mirip sama sama faktor permintaan ya. Lalu consumer indebtedness, utang konsumen ya, utang konsumen. Kalau utang masyarakat meningkat, maka dia bisa naik dan sebaliknya. Perubahan pajak karena pajak berkaitan juga dengan pendapatan ya. Kalau pajak dinaikkan, ya ada kenaikan pajak, misalnya kalau kemarin PPN kita naik dari 10% ke 11%, dan direncanakan akan naik lagi ya 12% di tahun paling lambat 2002 berapa katanya 2025 ya akan naik lagi menjadi 12%. Itu akan menurunkan GDP gitu ya. Yang berikutnya komponen investment tadi yang menyebabkan si interest rate ya, interest rate naik, maka AD-nya akan geser ke kiri dan sebaliknya. Kalau interest rate-nya itu apa? Interest-nya turun, dia si investasinya akan meningkat, AD bergeser ke kanan. Ekspektasi bisnis mirip-mirip sama ini ya si konsumen ya, ekspektasi konsumen. Jadi kalau ekspektasi perusahaan para pebisnis itu bagus, ya dia melihat ada dalam prospek ke depan itu lebih baik daripada saat ini, maka AD akan bergeser ke kanan. Pajak sama dengan yang dikonsumsi tadi. Yang komponen ketiga, pengeluaran pemerintah, perubahan dari kebijakan pemerintah ya, baik pemerintah pusat maupun Pemprov ya, di Indonesia. Apakah menjalankan kebijakan yang kontraktif atau yang ekspansif. Ekspor impor itu dipengaruhi oleh foreign income ya, pendapatan masyarakat di luar negeri seperti apa. Kalau pendapatan masyarakat di luar negeri itu meningkat dan negara tersebut biasa mengimpor dari negara Indonesia, maka permintaan atas barang-barang yang diproduksi di Indonesia pun akan meningkat. Yang kedua, perubahan dari exchange rate, karena exchange rate ini akan mempengaruhi dengan harga relatif ya. Itu agregat demand. Sekarang supply-nya. Agregat supply. Agregat supply seperti ini, sama sekali lagi seperti mirip seperti supply di mikro ya, cuman bedanya outputnya adalah output secara agregat, price level sama, dan GDP sama. Nah, di uh, agregat supply ya, ini ada sama ya, dari P0 ke P1 ada kenaikan harga. Nah, harga di sini berkaitan dengan harga-harga faktor produksi ya, kalau di supply ya, faktor produksi. Harga produksi itu kan ada pada upah ya, WRIP gitu, wage, rent, interest, dan profit ya.
Nah, yang penting yang biasanya pengaruhnya besar itu adalah harga dari eh, kerja ya, buruh atau upah gitu. Itu akan mempengaruhi ongkos produksi secara keseluruhan. Nah, kalau si kita ambil upah ya, upah jika upah itu turun ya, jika upah turun, lalu perusahaan atau pebisnis akan menggunakan mempekerjakan pekerja lebih banyak. Jadi secara rasio, secara relatif, perbandingan antara tenaga kerja yang digunakan dibandingkan dengan modal yang digunakan akan lebih tinggi. Sehingga ini akan menurunkan capital labor ratio. Ya, capital labor ratio-nya akan turun ya jika apa namanya perekonomiannya sedang ekspansif, penggunaan tenaga kerja yang lebih besar ya. Dan ini akan menurunkan apa? Akan menurunkan marginal output per unit labor ya, yang akibatnya akan menaikkan unit labor cost ya. Jadi ingat yang kita pakai itu bukan apa upah nominalnya. Kalau mau menilai apakah upah tenaga kerja itu secara secara ekonominya, hitungan ekonominya itu naik atau turun, bukan di berapa nominal yang dibayarkan, tapi merujuk kepada capital labor ratio ya. Jadi apa secara relatif upah yang dibayarkan kepada si pekerja ini lebih apa lebih mahal ya, walaupun mungkin secara nominal dia turun. Lihatnya capital labor ratio. Oke, itu apa kenapa dia berlereng positif ya dari A ke B tadi penjelasannya. Lalu shiftingnya, perubahan dari aggregate supply. Perubahan aggregate supply, kalau supply-nya bertambah tanpa ada perubahan harga, itu kan berarti apa namanya? Tingkat harganya tetap, tapi output yang dihasilkan itu meningkat ya, dan sebaliknya kalau geser kiri tanpa ada perubahan tingkat harga, jumlah yang diproduksi yang dihasilkan turun. Nah, tentu semuanya itu tergantung dari ketersediaan faktor produksi. Yang faktor produksi paling nggak ada tiga gitu ya, tanah, tenaga kerja, dan modal. Jadi kalau faktor produksinya meningkat, ya, jumlah faktor produksinya meningkat, maka supply-nya pun bisa meningkat. Dan sebaliknya, supply-nya meningkat berarti dia shifting ke kanan. Nah, shifting ini ya, penyebab dari shiftingnya dari supply adalah harga input tadi ya sudah sedikit disinggung. Ya, harga input yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa. Kalau upah naik, maka dia akan bergeser ke kiri ya. Jadi ini ke AS1, AS2 kalau upah meningkat. Jadi mestinya hati-hati kalau ada kenaikan UMP atau UMR yang terlalu tinggi gitu. Satu sisi memang bagus bagi kesejahteraan si karyawan, ya, si buruh. Tapi ingat kenaikan itu akan menurunkan akan menurunkan agregat supply. Output yang dihasilkan justru akan turun. Ya, seperti itu. Dan upah-upah yang lain ya, sorry, ongkos-ongkos yang lain ya, BBM naik gitu. BBM juga merupakan salah satu input yang digunakan dalam proses produksi, sehingga kalau harga BBM itu naik, maka akan menggeser si agar supply ke kiri, jadi AS2. Oke, nah langsung saja ke sini ke poin-poinnya ya. Perubahan dari faktor yang menyebabkan shiftingnya si agri supply adalah pertama perubahan di supply faktor produksi. Labor force meningkat. Jadi kalau ada termasuk kenaikan jumlah penduduk gitu, jumlah penduduk nanti akhirnya akan menambah si agregat angkatan kerja
ya angkatan kerja meningkat, maka ini pun akan meningkat juga. Peningkatan modal, peningkatan kayak change in land, ya perubahan tanah. Kalau tanahnya nggak banyak berubah, tapi perubahan fungsi lahan itu bisa mempengaruhi di sini. Kemampuan kewirausahaan. Lalu yang kedua, perubahan produktivitas, ya. Produktivitas yang meningkat, walaupun si faktor produksi yang dimiliki itu tidak berubah, tapi kalau produktivitas yang meningkat, maka output yang dihasilkannya pun bisa meningkat. Yang ketiga, perubahan harga input, ya, perubahan di apa barang bahan baku, ya, bahan baku mentah, kemudian perubahan dari tenaga kerja, UMR, UMP, perubahan di exchange rate, ya, nilai tukar. Ya, nilai tukar juga akan mempengaruhi ini harga input, khususnya kalau inputnya itu di diimport, ya, itu akan sangat berpengaruh. Yang keempat, perubahan pajak, ya, pajak usaha, ya, kenaikan pajak usaha. Kalau terjadi kenaikan pajak, tentu akan menjadi akan membuat ongkos juga, ya, ongkos produksinya akan meningkat, maka output pun akan berkurang. Yang berikutnya, perubahan dari ekspektasi terhadap inflasi. Kalau ekspektasi inflasi ke depan itu akan meningkat, maka si perusahaan, ya, para pebisnis tentu ketika membuat rencana rencana tahun ke depan, dia tidak akan tidak akan membuat rencana pengembangan usaha, gitu ya. Jadi mereka akan menahan untuk ekspansi usaha jika ekspektasi inflasi ke depannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oke, nah, contoh kasus itu penurunan harga minyak, ya, penurunan harga minyak. Kalau minyak itu atau merupakan bahan baku, ya, bahan baku yang penting gitu. Eh, Kalau minyak dunia meningkat, ya, minyak dunia meningkat, ini akan menurunkan output yang dihasilkan. Misalkan di tahun 70-an awal, ya, 73, 74, itu terjadi krisis minyak, ya. Harga minyak dunia itu meningkat sehingga output dunia pun menurun ketika itu. Namun tentu ini tidak berlaku umum karena bagi negara-negara yang net eksportir minyak, justru ini menguntungkan mereka, ya. Salah satu negara yang diuntungkan itu Indonesia ketika itu karena di tahun itu Indonesia masih net eksportir minyak, ya. Produksi minyak Indonesia ketika itu cukup besar sehingga ketika orang-orang lain, ya, negara lain itu kesulitan karena kenaikan harga minyak ini, justru Indonesia apa namanya diuntungkan. Ya, Indonesia ketika itu justru apa namanya ada windfall yang tinggi, ya, cukup besar ketika itu. Ya, ini kita bisa lihat gambar supaya lebih jelas antara di tahun 50-an sampai tahun 2000, ya, terjadi secara apa? Terjadi penurunan konsumsi dan juga terjadi penurunan produksi, ya, energi. Jadi makin ke sini ternyata konsumsi dan produksi energi itu per GDP, per real GDP itu terjadi penurunan. Ya, ini kan faktor bisa macam-macam karena makin ke sini apa namanya penggunaan energi fosil pun juga sudah semakin hemat, ya. Kalau dulu mesin-mesin yang digunakan itu boros bahan bahan bakar, sekarang mungkin lebih karena teknologi jadi lebih hemat bahan bakar, ya, sehingga konsumsi konsumsi BBM-nya pun konsumsi apa energinya pun berkurang, ya, seperti itu. Kita sampai jam berapa? 38. Berapa menit Sampai lagi kita? jam 2.50, Pak. 2.50. Ya. Oke, dikit lagi lah. Oke, tadi agregat demand sudah, agregat supply sudah. Sekarang equilibriumnya. Ya, ini standar lah, ya. Ini perpotongannya itu menjadi equilibrium
dari ekonomi di sini. Equilibrium tingkat harga dan equilibrium real output GDP. Perpotongan antara AD dan AS. Oke, sekarang kita masuk ke ini. Determinan dari current account. Faktor-faktor yang menentukan neraca berjalan ya current account. Eh, yang pertama ekspor ya. Yang pertama ekspor faktornya itu. Ekspor berapa banyak ekspor yang ekspor dan impor berubah itu tentu tadi sudah kita tahu salah satu faktornya adalah interest rate ya salah satu faktornya. Dan seberapa rentan ekspor suatu negara itu akan terpengaruh jika ada perubahan GDP, kita bisa menggunakan elastisitas pendapatan terhadap permintaan ekspor. Ya, elastisitas pendapatan terhadap permintaan ekspor. Elastisitas kan agak mirip-mirip dengan elastisitas harga ya di mikro gitu, elastisitas. Nah, kita lihat di sini. Lihat persamaannya, rumusnya. Ini adalah notasi dari elastisitas pendapatan terhadap ekspor didapat dengan cara persentase perubahan ekspor dibagi persentase perubahan pendapatan. Ya, pendapatan dari foreign. Ini ada F-nya, ada underscore foreign. Jadi apa? eh, seberapa rentan gitu ya? Seberapa rentan kalau agak mirip-mirip dengan elastisitas yang biasa kita pelajari. Nilai dari elastisitas itu berkisar antara apa bisa di atas 1 dan di bawah 1 ya. Bisa negatif, bisa apa? Antara 0 sampai 1 gitu. Tuh. Jadi kalau dia itu elastis, ya, kalau kalau si elastis pendapatan terhadap permintaan ekspornya itu elastis, maka pendapatan pendapatan dari si foreign ini sangat sensitif, ya, sangat sensitif mempengaruhi ekspor. Sebaliknya, jika inelastis, jika inelastis, maka ekspor negara ini tidak terlalu dipengaruhi oleh pendapatan si foreign tadi. Ya, jadi mesti hati-hati bagi satu negara yang apa yang barang ekspornya itu sensitif ya atau sangat elastis dari pendapatan si masyarakat di luar negeri. Eh, eh, ini misalnya negara di Jerman, Jerman dan Jepang itu foreign income elastisitanya itu lebih besar daripada 1, ya, lebih besar dari 1. Sedangkan kalau negara-negara lain ini kan negara maju ya, negara apa yang pendapatannya lumayan tinggi, Jepang dan Jerman. Sementara kalau negara-negara seperti Chili, Ekuador, Afrika Selatan itu elastisitasnya itu di bawah 1, ya, yang artinya eh, bahwa 1% dari perubahan foreign income ini pendapatan negara ini akan menaikkan ekspor ke negara itu lebih besar dari 1%. Gitu. Ya, jadi dia itu elastis ya atau sensitif terhadap si pendapatan. Oke. Kemudian masih berkaitan juga dengan ekspor ya. Tadi satu yang perlu kita perhatikan adalah elastisitas pendapatan terhadap permintaan ekspor. Yang kedua, elastisitas harga terhadap eh, permintaan ekspor. Seperti ini, R itu singkatan dari real exchange rate ya, nilai tukar real gitu. Nah, ini membandingkan antara persentase perubahan
ekspor terhadap persentase perubahan real exchange rate. Ya, jadi apa? Harga itu ya harganya kan harga relatif. Harga relatif salah satu faktor pentingnya adalah exchange rate. Ya, jadi seperti itu. Nah, sensitivitas dari negara eksportir ini berbanding terbalik dengan real exchange rate. Ya, berbanding terbalik dengan exchange rate. Jadi misalnya kalau dia elastisitasnya itu -1, maka ini kan unitary elastik ya. Persentase perubahan ekspornya itu berbandingannya itu persis sama dengan perubahan persentase dari real exchange rate-nya. Ya, atau bisa apa? Kita bisa jelaskan bahwa kalau -1 unitary itu mengindikasikan 1% apresiasi atau penguatan dari exchange rate menyebabkan 1% penurunan ekspornya. 1% penurunan ekspornya itu kalau unitary. Kalau dua, yang -2, 1% terapresiasi di exchange rate-nya menyebabkan 2% penurunan di ekspor. Ya, kalau dia -2. Gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan ya eh, bahwa foreign income dan income elastic demand untuk ekspor, perubahan exchange rate, dan harga elastis harga terhadap permintaan ekspor menentukan sensitivitas dari ekspor. Oke, sekarang ke importnya, ke importnya. Cuma kebalikan kalau si ekspor tadi, kalau kita bisa pendapatan tergantung dari pendapatan si masyarakat di negara tujuan ekspor. Kalau impor kebalikan, ya, kebalikan. Jadi melihat pendapatan dari si masyarakat domestik. Gitu. Nah, kita kenal juga satu elastisitas yang namanya income elastic of demand for import. Jadi melihat seberapa elastis ya si pendapatan itu, ya, pendapatan masyarakat D ya D domestik terhadap impor. Seperti ini, ya persentase perubahan import dibagi persentase perubahan pendapatan domestik. Berlaku seperti halnya LHS yang lain, bisa nilainya bisa unitary, bisa lebih kecil dari 1, dan bisa lebih besar dari 1. Kalau di unitary, berarti 1% perubahan pendapatan domestik menyebabkan 1% perubahan impor. Ya, dan dia positif ya. Jadi kalau kalau pendapatan masyarakat domestik itu naik 1%, maka eh, mereka akan mengimpor, ada kenaikan impor sebesar 1% juga. Kalau lebih kecil dari 1, maka jika terjadi kenaikan 1% pendapatan domestik akan menaikkan eh, jumlah yang diimpor lebih kecil dari 1%. Gitu ya, dan sebaliknya kalau di atas 1. eh yang kedua masih asas juga yang berkaitan dengan impor adalah elastis harga terhadap permintaan impor. Ya, harganya. Ini elastis RMR ya. Elastisitas harga terhadap barang impor. Rumusnya seperti ini, persentase persentase perubahan import dibagi persentase perubahan real exchange rate. Ya, ini kalau tadi itu pendapatan, sekarang real exchange rate. Ya. Eh, Angkanya sama lah ya. Kalau 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 unitary gitu, unitary eh, berarti kalau real exchange rate-nya itu terapresiasi atau menguat 1%,
maka importnya pun akan menaik 1%. Kalau dia eh, apa? Kalau di bawah 1 gitu ya, di bawah 1, maka jika terjadi apresiasi real exchange rate-nya 1% naik, importnya akan meningkat tapi di bawah 1%. Oke, seperti itu. Nah, kita lihat saja data ya, data tentang elastisitas ini. Hmm, ya, di beberapa negara ya, untuk importnya, elastisitas importnya di Kanada, Jerman, Jepang, UK, dan seterusnya. Itu income elasticity-nya di atas 1, Jepang di bawah 1. Ya, jadi kalau negara seperti ini, eh, yang di atas 1 ya. Jadi Kanada dan Jerman ini ketika dia income-nya naik 1%, importnya importnya naik apa namanya lebih dari 1%. Artinya dia akan cenderung lebih lebih apa lebih banyak mengimpor barang dari luar negeri ya, secara proporsional dibandingkan dengan kenaikan income-nya. Tapi untuk Jepang lain ya. Untuk Jepang justru kalau pendapatan naik, dia importnya itu bukan berarti tidak naik, naik juga sih, tapi kenaikan importnya itu lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan persentase pendapatannya, yang dia 0,35 gitu. Oke, untuk ekspor ya, untuk ekspornya, eh, jadi juga seperti itu ya di negara-negara ini, negara-negara yang maju, negara besar gitu. Income elastisitas terhadap ekspornya eh, di atas 1 ya, di atas 1. Nah, price elasticity-nya sekarang. Price elasticity-nya seberapa sensitif ya, apa negara-negara ini terhadap perubahan real exchange rate secara apa umum ya, secara umum dia di bawah 1 ya, kecuali Kanada gitu. Jadi sebenarnya bisa kita simpulkan ya, apa tidak begitu sensitif gitu ya. Tidak begitu sensitif, tidak terlalu elastis si perubahan real exchange rate terhadap ekspor dan importnya. Artinya kalaupun terjadi perubahan real exchange rate, apresiasi maupun depresiasi, ekspor impor negara ini tidak terlalu terpengaruh. Lain halnya kalau di atas 1, seperti itu. Ya, sampai situ dulu saya kira. Udah berapa nih? 14.51. Ya, masih cover sebagai kecil dari bab ini, bab 15. Kita sambung minggu depan. Oke, saya tutup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak.